Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ta'dhimus Sunnah wa mauqifus salaf mimman aradaha au istahza'a bi syai'in minha. Wajibnya mengagungkan sunnah dan bagaimana sikap salaf terhadap orang-orang yang menentang sunnah atau yang memperolok sesuatu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Sahibani hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita diminta oleh panitia untuk meringkas kitab ini. Jadi tidak kita baca keseluruhannya, namun kita akan ringkas. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa meringkasnya dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membaca muqaddimah penulis yang di antara intinya tentang kewajiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan as-sunnah, menyampaikan risalah Allah kepada kaum muslimin. Ya, kemudian juga kita sampaikan bagaimana para sahabat dahulu mereka selalu ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah, mereka selalu sami'na wa ata'na kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini tentang muqaddimah beliau, yaitu apa motivasi beliau menulis risalah yang sangat berharga ini. Kata beliau, wa fi hadzal zaman zamanil fitan allati yuraqiq ba'daha ba'dan ra'ainal ajaib wal adhaim ra'aina umuran la yasa'u ahadan as-sukutu anha bihalin. Kata beliau, di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, yang satu lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya, yang satu menutup yang lainnya. Kami, kata beliau, melihat banyak
hal-hal yang aneh bin nyeleneh, yang sangat parah. Kami melihat ada banyak fenomena-fenomena yang tidak boleh kita diam darinya. Famin dalika as-sukhriyatu wal istihza'u bi sunnatin nabawiyah. Di antaranya celaan, bulian, olok-olokan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'aradatiha bil uquli wal ara. Demikian pula menentang sunnah Rasul dengan akal, pikiran, dengan pendapat dan lain seterusnya. Waraghabat wal adat, atau menolak, mengingkari sunnah dengan alasan tidak cocok dengan adat istiadat. Contohnya kasukhriyah wal istihza bil lihyah. Seperti contohnya kata beliau, celaan terhadap al-lihyah, jenggot. Dan ini bukan hanya dari kalangan awam saja, bahkan yang juga dikatakan tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah gelarnya mungkin profesor, doktor, namun mereka tidak punya rasa takut kepada Allah ketika memperolok salah satu sunnah Rasul ini. Mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok katanya. Naudzubillahi min dzalik. Tidakkah dia tahu bahwasanya Rasul berjenggot? Tidakkah dia tahu Nabi Harun juga berjenggot? Beliau mengatakan kepada Nabi Musa, la ta'khud bi lihyati wala birasi. Jangan engkau pegang jenggot dan juga kepalaku, kata Nabi Harun alaihissalam kepada Nabi Musa. Nabi SAW yang mengatakan a'ful liha wajadus syawarib, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Tidakkah orang-orang itu mendengar sabda Rasul seperti ini? Dan ini sekali lagi bukan khilaf ijtihadi. Ini adalah hukumnya kufur akbar. Kalau orang itu tahu ini sunnah Rasul kemudian dia memperoloknya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian dinukilkan di sini ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, man sabballah ta'ala kafara. Barang siapa mencela Allah maka dia kafir. Sawa'an kana mazihan au jadan, baik dia bersendagura ataupun serius. Wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala au bi ayatihi au bi rusulihi au kutubihi. Demikian pula orang yang memperolok Allah, ayatnya, rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, sama hukumnya kufur akbar. Dan ini yang dicantumkan juga oleh para ulama dalam 10 pembatal keislaman. Namun ini fenomena yang luar biasa banyaknya di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita ini. La katharallahu amsalahu. Intinya, kata Syekh, lihada kumtu bi kitabati hadal albah. Karena inilah aku menulis risalah ini, musyarakatan fit tahdhir min hadhihi dhahirati sayyi'ah, dalam rangka untuk mentahdzir, memperingatkan umat dari fenomena yang sangat buruk ini, yang sangat jelek ini. Ya, wa tanbi ala khatariha, serta memperingatkan umat tentang bahayanya tadi. Tadi cukup seorang muslim muslimah harus sadar memperolok agama Allah, memperolok sunnah Rasul. Ini hukumnya kufur akbar. Naudzubillahi min dzalik.
Ini sekali lagi yang juga kita jadikan sebagai motivasi untuk menyampaikan risalah ini kepada kaum muslimin, ya, agar kita betul-betul mengagungkan sunnah Rasul dan menjaga lisan. Jangan sampai ada caci makian, celaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik orang itu misalnya tidak melaksanakan sunnah Rasul, ya, tapi dalam hatinya dia masih merasa kurang ibadahnya, atau dia kalau meninggalkan sunnah Rasul yang hukumnya wajib, dia merasa bersalah, namun dia diam. Ya, mungkin dia istighfar karena ya, ketergelincirannya dan seterusnya. Daripada orang itu, naudzubillah min dzalik, sudah tidak melaksanakan, atau seandainya pun melaksanakan, tapi kalau memperolok sunnah Rasul, hukumnya kufur akbar. Apalagi ada kebencian terhadap sunnah Rasul. Itu juga sama, meskipun nggak terucap dengan lisannya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah batalkan semua amal ibadah mereka. Ini juga termasuk bagian dari 10 pembatal keislaman. Membenci sebagian dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sudah benci di hati, memperolok di lisan. Ini naudzubillah min dzalik. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan di atas kegelapan. Maka seorang muslim harus betul-betul sadar kewajibannya mengagungkan sunnah Rasul. Apalagi itu juga termasuk konsekuensi mengucapkan 2 kalimat syahadat, di antaranya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian al-muallif, penulis di sini di muqaddimah masih menjelaskan tentang apa arti as-sunnah. Kata beliau, laisal muradu bi sunnati huna al muradif lil mandub wal mustahab al muqabilil makruh fahasb. Yang dimaksudkan oleh penulis di sini tentang arti sunnah bukan sinonimnya al mandub al mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, alias lawan dari makruh. Bukan itu saja yang dimaksud oleh penulis, namun lebih luas dari itu. Kata beliau, secara bahasa as-sunnah artinya at-tariq, jalan. Kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, yaitu jalan yang baik, maka baginya pahalanya. Di sini jangan gagal paham. Kata Rasul, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, yaitu yang sudah ada ajarannya dari Rasul SAW, alias orang itu menghidupkan kembali sunnahnya Rasul. Jangan sebagaimana alil bid'ah gagal paham tentang hadis ini. Kata mereka ada namanya bid'ah hasanah, kemudian pakai hadis tadi man sanna sunnatan, nggak mikir tak Rasul mengatakan sunnah hasanah bukan bid'ah hasanah. Namun itulah mereka asal comot saja yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Intinya as-sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, jalan. Adapun secara istilah asy-syar'i, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan as-sunnatu hiya tariq al-masluk fayashmal dzalika at-tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'u ar-rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Sunnah adalah jalan. Maka ini mencakup kewajiban berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul dan sunnah para khulafa rasyidin, baik dalam masalah akidah, amal perbuatan, dan juga ucapan. Wa hadhihi sunnatul kamilah. Inilah sunnah yang sempurna.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disimpulkan sebelumnya oleh penulis, fahuwa amun yashmalul wajib wal mustahab. Maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalan hidupnya Rasulullah SAW, baik yang hukumnya wajib maupun mustahab. Salat 5 waktu itu sunnahnya Rasul. Tapi jangan gagal paham. Yang dimaksud sunnah Rasul di situ metode jalan hidupnya Rasul. Namun hukumnya salat 5 waktu apa? Wajib. Salat tahiyatul masjid itu sunnah Rasul. Namun hukumnya mustahab. Paham? Dan penulis memaksudkan dengan kata-kata sunnah yang umum. Entah yang hukumnya wajib ataupun yang mustahab. Meskipun berbeda hukum orang yang meninggalkannya. Yang meninggalkan yang wajib tentunya dia berdosa. Yang meninggalkan yang mustahab dia tidak apa? Berdosa. Dan juga bedakan antara tadi hukuman bagi orang yang meninggalkan sunnah yang wajib, apalagi dalam masalah akidah. Kalau orang itu menyelisih akidah Rasul, apalagi yang berkaitan dengan usulul akidah, prinsip akidah, kalau nggak kafir, ya mubtadi. Ya, ini beda dengan yang meninggalkan bersiwak ketika mau apa? Salat. Ini juga diantara kegagalan paham ahlul bid'ah ataupun kelompok-kelompok harokah. Mereka mengatakan, lihat itu jamaah tabligh, wah luar biasa. Mereka apa? Ya, bersiwak sebelum sholat, kalian nggak ada apa-apanya. Tapi coba bahas akidah mereka. Ya, bagaimana mereka juga apa? Mengkeramatkan kuburan di pusatnya mereka juga di sana di India sana. Bagaimana mereka meninggalkan dakwah tauhid yang merupakan dakwanya para anbiya wa rasul, dan itu hukumnya wajib. Dakwah kepada apa? At-tauhid. Sebagaimana kata Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Orang yang meninggalkan bersiwak sebelum sholat nggak berdosa dia. Tapi kalau meninggalkan dakwah tauhid bagi para dai-dai, hukumnya apa? Dia sesat. Karena menyelisih siapa? Dakwanya Rasul SAW, itu hukumnya wajib. Maka apa? Jangan orang yang tidak melaksanakan sunnah yang hukumnya mustahab dicela, dinyinyiri, namun yang meninggalkan akidahnya Rasul, ya, dibela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Contohnya misalnya, Rasul SAW mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku, sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Ini akidahnya Rasul. Allah fis sama. Ini ijma salaf. Kata Imam Al-Auza'i, kunna wa tabi'un mutawafirun naqulu innallaha fis sama. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ini sunnah Rasul. Sunnah dalam masalah akidah. Hukumnya wajib punya keyakinan seperti ini. Yang tidak punya keyakinan seperti ini bisa kafir. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, man angkara uluwallah fis sama fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, kafir. Jadi tidak sama meninggalkan apa? Sunnah Rasul. Ada tingkatannya. Jangan yang meninggalkan sunnah yang hukumnya mustahab tadi, ya, dinyinyiri, namun yang meninggalkan akidah Rasul yang bisa orang itu kafir keluar dari Islam. Meskipun akidah Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan apa? Person. Cuma ini kaidah umum, ya, yang meninggalkan akidahnya Rasul. Prinsip akidahnya Rasul, kalau nggak kafir ya ahli bid'ah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata beliau, di antara sunnah Rasul
yang wajib. Di sini maksudnya sunnah adalah akidah, karena beliau di sini mengatakannya dalam kitab akidah yang berjudul Usulu Sunnah. Kata beliau termasuk sunnah Rasul yang wajib, yang barang siapa meninggalkan salah satu perangainya, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, dia bukan ahli sunnah. Kalau bukan ahli sunnah berarti apa? Tengah-tengah gitu. Kalau nggak ahli sunnah ya ahli apa? Al-bid'ah. Maka ini sekali lagi jangan samakan antara meninggalkan sunnah yang hukumnya mustahab dengan yang meninggalkan apa? Sunnah yang merupakan prinsip akidah yang bisa kafir orang yang meninggalkannya, atau yang tidak ahlul bid'ah ataupun sesat menyesatkan. Paham toh? Coba dites, paham atau enggak? Ya. Apakah kesalahan meninggalkan sunnah itu satu level? Kok nggak serempak jawabannya? Anak khawatir ada yang gagal paham nanti. Makanya tes. Apakah orang yang meninggalkan sunnah Rasul itu satu derajat kesalahan ataupun penyimpangannya? Yakin? Nggak mencela-mencela. Nah, ini sekali lagi yang harus diyakini. Makanya beda kesalahan dalam masalah akhlak dengan kesalahan dalam masalah usulul akidah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam, ketika beliau ditanya kapan orang itu keluar dari firqatul najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau kalau orang itu menyimpang dalam bab tauhid atau dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Adapun kalau dia salah dalam akhlak, dalam muamalah, dia tidak keluar dari ahli sunnah meskipun imannya berkurang. Ini juga berkaitan dengan al-wala wal bara. Jangan antum misalnya tadi seperti ahli bid'ah salah, sebenarnya bukan salah, orang yang meninggalkan sunnah yang hukumnya mustahab tidak layak untuk dia dihukum atau diberi sanksi atau dicela. Makanya para masyayikh juga menyarankan, terutama yang punya pondok pesantren, ketika misalnya ada santrinya tidak mengamalkan salah satu sunnah Rasul yang hukumnya mustahab, yang hukumnya mustahab, jangan dikasih hukum. Misalnya nggak mau puasa Senin Kemis, apa hukum puasa Senin Kemis? Sanksi bagi santri yang nggak mau puasa Senin Kemis, nggak ada makan 2 hari 2 malam. Kata para ulama, Allah saja nggak menghukumi orang yang nggak puasa Senin Kemis, kok Anda nggak sepantasnya. Kalau menyuruh silakan, menganjurkan silakan, cuma sampai menghukum, ini sekali lagi tidak dibenarkan dalam syariat. Antum sendiri kalau ditanya apa hukum puasa Senin Kamis, antum jawab apa? Sunnah atau mustahab? Apa artinya mustahab? Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak. Loh, kok kenapa dihukum orang-orang yang santri-santri yang nggak puasa, Bang? Ini bukan kita gembosi ta'dhimus sunnah, bukan, cuma menempatkan pada tempatnya. Paham tuh? Demikian pula tadi orang salah dalam masalah akhlak, entah itu mungkin dia mungkin kurang sopan dengan orang yang mungkin lebih tua darinya, kemudian diboikot, namun yang jelas-jelas salah akidah, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ini kesalahan dalam akidah, kesalahan dalam masalah manhaj. Dibiarkan, malah muliakan. Ini sudah salah menempatkan tadi. Kesalahan mana yang dikerasi atau mungkin bahkan lebih keras dari itu dibandingkan dengan yang kesalahannya tidak sampai derajat kesalahan dalam masalah al-aqidah. Ini yang wajib untuk dipahami. Demikian pula ada contoh yang lain. Ini terutama dari ahli bidah.
Mereka apa? Sombongnya mengatakan, kalian ini ngaku-ngaku pengikut sunnah, namun kalian nggak hafal Al-Quran. Saya hafal Al-Quran. Nah, saya ikut sunnah Rasul. Coba tanya, apa hukum menghafalkan Quran? Apakah wajib? Apakah kalau meninggalkan hafalan Quran ini, kecuali Al-Fatihah ini wajib? Ya, ini sekali yang mengaku hafalan 30 juz Al-Quran. Ya, seolah-olah apa yang nggak hafal itu meninggalkan sunnah Rasul sesat. Mana dalilnya? Gak ada kewajiban untuk menghafalkan apa? 30 juz Al-Quran. Kalaupun dihafalkan itu suatu keutamaan. Tapi ya tadi, ketika orang itu meninggalkan akidah Rasul, seolah-olah tidak apa? Berdosa sama sekali. Kalau orang itu tidak hafal Al-Quran, kayaknya dosa besar. Padahal tidak ada apa? Dalilnya. Paham ya? Ini sekali lagi yang harus kita bisa menempatkan mana itu sunnah yang berkaitan dengan usulul akidah. Makanya Imam Ibn Rajab, kalau antum baca terusan ucapan beliau dalam kitab Jami' Ulumul Hikam Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan waqad atlaqa ba'dul mutaakhirin lafdhas sunnah alal akidah. Sebagian ulama setelah zaman para tabi'in atau setelah tabi'in, mereka mengkhususkan kata-kata as-sunnah hanya untuk akidah. Kenapa? Li'annaha asluddin. Karena itu pembahasan prinsip agama, pondasi agama. Wali annal mukhalif ala khatarin kabir. Karena orang yang menyelisih sunnah yang berkaitan dengan akidah dalam bahaya laten. Beda dengan yang meninggalkan sunnah yang berkaitan dengan tadi hafalan Quran ataupun bersiwak. Ini sekali lagi tidak ada kata meremehkan. Paham? Namun tempatkan mana yang hukumnya wajib, mana yang mustahab, mana yang menyelisihnya itu bisa kafir, bisa menjadi alil bid'ah, mana yang tidak apa? Berdosa. Paham ya? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini bab pertama dalam kitab ini, faslun fi ta'zimi sunnah. Fasal tentang dalil-dalil kewajiban mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari ayat, hadis, dan juga ucapan para ulama salaf. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan dan Rasulnya tentang sesuatu perkara untuk mereka punya pilihan yang lainnya. Seperti tadi, Allah memerintahkan para anbiya wa rasul untuk memulai dakwah dengan tauhid. Rasul SAW memilihkan metode yang paling benar dalam berdakwah untuk para sahabat. Di antaranya Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwahmu pertama kali tentang kalimat syahadat la ilaha, tentang tauhid. Ila an yuwahidullah, sampai mereka mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu pilihan Allah dan Rasul dalam metode dakwah. Intisari, prioritas dakwah adalah at-tauhid. Maka jangan pilih yang lain. Oh enggak, saya milih akhlak dulu. Nah, saya milih muamalah kontemporer dulu. Ya, sampai nanti mau mati saya baru dakwah tauhid. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sikap orang mukmin memilih apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi
Di tengah-tengah kata para ulama kaum muslimin yang masih banyak jatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini adalah apa? Metode yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dakwah tauhid dan dakwah tauhid. Kemudian beliau juga membawakan surat Al-Ahzab ayat 21. Ini sekali lagi kita ringkas, kita pilih beberapa ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi yang mengharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau antum lihat tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadil ayat aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat yang merupakan landasan pokok dalam kita mengikuti, meneladani jejak Rasul SAW fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam ucapan, perbuatan, dan segala keadaan beliau. Dan kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul SAW di mana saja sunnah Rasul itu apa? Berputar. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti kemana Rasul SAW berjalan. Rasul mengharamkan, kita haramkan. Rasul membolehkan, kita membolehkan. Salah satu contohnya, wajib kita meyakini haram salat di kuburan. Ya, haram membangun masjid di atas kuburan. Ini yang wajib kita apa? Yakini. Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasul mengatakan lagi, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur imam masajid. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qubur masajid. Ketahuilah jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang dari hal tersebut. Rasul mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap apa? Kuburan. Ini larangan Rasul secara mutlak, terutama salat yang 5 waktu. Kita haramkan, kita larang, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Namun ketika Rasul membolehkan, Rasul mencontohkan sholat jenazah di kuburan, kita pun ikut. Apa kata Rasul? Apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Naduru ma'sunnah itu dar. Ya, hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabr ba'da madufin fakabbar ali arba. Dalam Sahih Bukhari Muslim kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas kuburan seorang sahabat beliau setelah baru disemayamkan. Beliau takbir 4 kali. Ini sekali lagi, secara asal hukum salat apapun haram di atas kuburan, kecuali salat apa? Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, dan itu yang kita ikuti. Naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah itu apa? Berputar. Jangan seperti ahli al-bidah yang hukum asalnya haram, mereka apa? Bolehkan. Yang dikecualikan, yang dibolehkan oleh Rasul, mereka apa? Larang, mereka nyinyiri. Betul tidak seperti itu? Nah, ini ahlul bidah, ahlul ahwa demikian, hanya mengikuti hawa nafsu. Yang Rasul haramkan, mereka bolehkan. Yang Rasul bolehkan, mereka apa? Larang, mereka cela, mereka nyinyiri. Na'udzubillahi min dzalik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Paham tuh? Baik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis membawakan ayat 63 dari surat An-Nur, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Ada kisah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, imam dari hijrah, imamnya kota Madinah pada waktu itu. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, min aina uhrim, dari mana aku start untuk ihram haji atau umrah dari kota Madinah. Kata Imam Malik, min dil hulaifa min haitsu ahrama Rasulullah SAW. Hendaklah engkau ihram start haji atau umrah dari tempat namanya Dzul Hulaifah seperti yang Rasul lakukan. Orang itu ngeyel. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku mulai ihramnya dari samping kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha alakal fitnah. Jangan engkau lakukan, karena aku khawatir engkau ditimpa fitnah. Masih ngeyel lagi orang ini, ahlul ahwa. Kata orang itu, ayo fitnah. Fitnah apa yang menimpaku? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Ini sama dengan ahlul bidah dikatakan sholat itu mulainya takbiratul ihram, bukan baca Al-Baqarah, atau An-Nas atau Al-Falaq. Mulainya dari apa? Takbir. Kata Rasul, idza qumta ila sholati fakabbir. Gak usah banyak apa? Muqaddimah. Paham tuh? Ya, namun itulah ahlul ahwa. Rasul sudah memberikan ajaran yang sudah paten, yang sudah baku, mereka apa? Tambah-tambah. Kata Imam Malik, ayu fitnatin a'dhama min antara nafsaka qad hasalta ala fadilatin qasar anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu lebih mendapatkan keutamaan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau bahasa kita, ngeminteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, Rasul mulai ihram di Madinah dari Dzul Hulaifah, dia maunya dari apa? Samping kuburan Nabi. Juga sama tadi, salat itu mulainya dari takbiratul ihram. Enggak usah pakai apa? Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Namun inilah sekali lagi ahlu al-ahwa, tidak mau dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, nadartu fil mushaf fawajadtu fihi anna ta'ata Rasulullah sallam fi 33 mawdi'an. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku pernah melihat dalam mushaf Al-Quran, aku telah meneliti Al-Quran dan aku dapati ayat yang memerintahkan taat kepada Rasul atau alias mengagungkan sunnah Rasul ada 33 ayat. Kemudian diringkas lagi oleh para ulama, redaksinya ada 3. Dari 33 ayat itu, redaksinya ada 3. Yang pertama redaksinya bentuknya perintah langsung, fi'il amr, ataupun al-irsyad anjuran. Seperti dalam firman Allah, An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Itu bentuknya fi'il amr, perintah langsung, ati'ul ar-rasul. Adapun yang bentuknya anjuran, yaitu tadi seperti surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Azan dulu ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan tadi berkaitan dengan ucapan Imam Ahmad. Beliau ketika meneliti Al-Quran, beliau mendapati
ada 33 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban taat kepada Rasul, kewajiban ittiba sunnah Rasul, kewajiban mengagungkan sunnah Rasul SAW. Kemudian disimpulkan oleh sebagian ulama, dari 33 ayat itu ada 3 redaksinya. Yang pertama bentuknya fil amr, perintah langsung. Ati'ur rasul, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ini fil amr, ikutilah aku. Ikutilah Rasul SAW. Kemudian yang kedua redaksinya bentuknya pujian dan pahala bagi yang mengikuti ar-Rasul, yang mengagungkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'us sunnah. Seperti dalam Ali Imran itu juga lanjutan ayat tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku kata Rasul, maka pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini bentuknya ya pahala keutamaan bagi yang ittiba kepada Rasul sallallahu. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat ke-13 Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini bentuknya pahala keutamaan bagi yang mengagungkan, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga bentuknya ancaman dan celaan, sanksi bagi yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi surat An-Nur ayat 63. Demikian pula dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Naudzubillahi min dzalik. Ini bentuknya ancaman bagi yang menyelisih Rasul, alias ini sekaligus perintah untuk mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif penulis membawakan hadis Rasul SAW tentang kewajiban ta'zimus sunnah, mengikuti ajaran Rasul, yaitu hadis yang masyhur, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ada yang hafal enggak di sini? Nah, hadis Irbad bin Sariyah yang mungkin hadis Arba'in Nawawiyah hafal itu ada kan? Nah, baik, biar nggak ngantuk. Nah, saran hafalan dulu. Nah, nggak ada. Hah? Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Nah, ini tawadhu atau ngantuk? Baik, kita husnudzon ya, antum. Nah, baik, kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa adana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annah mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian memberikan wejangan yang sangat mendalam sampai air mata kami bercucuran, hati kami bergetar. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wejangan perpisahan. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Kemudian Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'amara alaikum abrun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla
dan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Fa innahu man ya'is minkum fasar ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ini intinya, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin atau alaiha bin nawajid. Pegang erat, gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Ini dalil wajibnya mengikuti, mengagungkan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan di sini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azigha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak meninggalkan sesuatu apapun yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW, kecuali aku mengamalkannya. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan salah satu sunnah Rasul, aku akan sesat ataupun menyimpang. Ini sekali lagi Abu Bakar As-Siddiq berkomitmen untuk senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam keadaan yang sangat genting, yaitu kisah beliau memerangi orang-orang yang murtad pada waktu Rasul telah meninggal dunia. Ya, kisahnya masyhur. Setelah Rasul meninggal dunia, Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Sebagian orang-orang Arab Badui murtad dari Islam ingin menyerang kota Madinah. Sedangkan pasukan kaum muslimin sebelum Rasul meninggal dunia sudah diutus ke negeri Romawi atau ke negeri Syam untuk memerangi orang-orang kafir di sana yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Sebagian para sahabat memberikan masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Alangkah baiknya pasukan Usama ditarik mundur ke kota Madinah, dipulangkan untuk menjaga kota Madinah biar tidak diserang siapa? Orang-orang yang murtad. Apa kata Al-Khalifah Rasyid Abu Bakar As-Siddiq? Yang tadi punya komitmen ingin selalu ittiba sunnah. Kata beliau, fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau annal kilab jarat ala arjuli azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam maradatu jaisat arsalahu Rasul sallallahu wala halatu liwaan aqadahu Rasul sallallahu. Sekali lagi kata beliau, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki para istri Rasulullah SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang dikirim oleh Rasul, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Dan hasilnya pasukan Usama menang, orang-orang yang murtad kalah sebelum berperang. Ini hasil daripada apa? Ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan ini rahasia para sahabat mulia, jaya, menang dan menguasai dunia karena apa? Ittiba sunnah. Dan ini yang Rasul telah katakan, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan agama Islam, sunnahnya Rasul, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, di awal kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, i'lam anal Islam huwa sunnah wa sunnah ya al-Islam. Ketahuilah Islam adalah sunnah Rasul dan sunnah Rasul adalah apa? Al-Islam. Kalau umat Islam mau jaya, tidak ada cara lain kecuali kepada apa?
kembali kepada ittiba sunnah Rasul. Namun ketika kaum muslimin atau sebagian atau bahkan tokoh agama malah nyinyiri sunnah Rasul, bagaimana mungkin akan Allah turunkan kemenangan untuk kaum muslimin. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, dibawakan oleh penulis ya ucapan tabi'in yang bernama Abu Kilabah. Kalau dicetakan saya halaman 14, an Abi Kilabah qala, dari Abi Kilabah beliau berkata, idza haddastar rajula bis sunnah faqal da'na min hadha wa hati kitab Allah fa'lam annahu dhallun. Kata Abu Kilabah dari kalangan tabi'in, apabila Anda menyampaikan kepada seseorang sunnah Rasul, lalu dia menjawab, tinggalkan ya kami dari sunnah Rasul, hati kitab Allah, cukup berikan kepada kami Al-Quran saja. Maka kata beliau, fa'lam annahu dhal, ketahuilah orang itu sesat. Ini yang di antara yang dimaksud adalah Al-Quraniyun, kelompok yang mengaku hanya ikut Al-Quran saja, tidak mau mengikuti hadisnya Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu, ada yang mengatakan hadisnya Rasul kan karangan para proi-proi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah hukumnya bisa kufur, mengingkari ajaran atau hadis Rasulullah SAW. Maka ini salah satu cara mengetahui orang itu sesat kalau tidak mau sunnah Rasulullah SAW. Ini tadi pagi kita ada kajian kesesatan yang paling sesat. Di antara poin yang kita tegaskan, kita tahu ini sesat atau enggak sesat lewat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau di zaman kita ini kan semua banyak diputerbalikan. Yang dakwah tauhid dari awal, yang sudah puluhan tahun dakwah tauhid sampai mau meninggal dunia dakwah tauhid, ketika meninggal dunia kok ada yang menyamakannya dengan Abu Jahal. Justru yang benar Abu Jahal itu yang sama dengan oknum itu. Karena apa? Memusuhi dakwah. Dalam sejarah Abu Jahal itu mendukung dakwah tauhid atau memusuhi? Maka yang memusuhi dai tauhid itulah yang seperti apa? Abu Jahal. Cuma memang inilah sunnatullah. Orang yang di atas kebatilan nggak mungkin mengaku dia di atas apa? Dan tidak cukup hanya itu saja, tidak cukup dia mengaku sebagai pemegang kebenaran, pengikut kebenaran, bahkan menuduh yang hak itu batil. Jangankan sang oknum, jangankan orang sekarang, Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam membuat kerusakan. Fir'aun mengatakan, zaruni aktul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku membunuh Nabi Musa dan biarkan dia berdoa kepada Rabbnya. Inni akhafu alaikum an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasada. Aku khawatir Musa itu merubah agama kalian atau dia menampakkan kerusakan di atas muka bumi ini. Yang merusak itu Fir'aun atau Nabi Musa? Ini Fir'aun membalikkan fakta. Jadi yang suka membalikkan fakta itu pengikut. Demikian pula orang-orang musyrikin kafirin dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang benar Nabi Nuh atau kaumnya? Coba perhatikan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai 60. Allah mengatakan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang menyembah wali limo. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. Apa tanggapan kaum Nabi Nuh yang sudah berkarat kesyirikan dalam hati mereka?
Mereka sebagaimana kata Allah, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Tokoh-tokoh kaum Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya kami melihatmu wahai Nabi Nuh, dalam kesesatan yang nyata. Rasul pertama yang dakwah tauhid dituduh apa? Ini memutarbalikkan fakta. Yang dakwah tauhid dituduh apa? Sesat. Sedangkan yang menyembah 5 orang saya tersebut ya dibela. Naudzubillah min dzalik. Dan itu sekali lagi fenomena yang sampai sekarang terjadi. Yang dakwah tauhid dituduh apa? Seperti Abu Jahal. Enggak, kebalik apa? Ya, apakah otaknya sudah kebalik? Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi namanya maling teriak maling. Naam, alaihi ma yastahiqu minallah. Ini ada lagi yang mirip ya dengan kisah ini, kisah tadi. Al-Qadzahabi, Imam Adz-Dzahabi yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah mengomentari ucapan Abu Kilabah tadi biqaulihi idza ra'aital mutakallimal mubtadi' yaqul da'na minal kitab wal ahadisil ahad wa hatil aqal fa'lam annahu Abu Jahlin. Kata Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari ucapan Abi Kilabah tadi, kalau Anda melihat ahlil kalam yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, ketika Anda melihat ahlil bid'ah, dia mengatakan, sudahlah jangan pakai Al-Quran, tinggalkan hadis ahad, cukup berikan kepada kami akal, maka ketahuilah dialah Abu Jahal. Dan sang oknum jelas-jelas mengatakan hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Maka yang seperti Abu Jahal siapa? Ini menurut versinya siapa? Imam Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Mau jadi Abu Jahal. Itu yang hakikat sebenarnya demikian. Ya, yang memusuhi dakwah tauhid, yang tidak mau hadis ahad, tidak mau sunnah Rasul, itulah yang Abu Jahal. Ya, bukan yang mendakwakan tauhid sampai mau meninggal dunia, tidak ya menyuruh kepada kesyirikan. Ini sekali lagi yang mengikuti jejak para anbiya wa rasul. Cuma tadi sunnatullahnya demikian. Fir'aun saja mengaku benar kok. Fir'aun saja menuduh Nabi Musa membuat kerusakan dan seterusnya. Maka itu yang diwarisi oleh orang-orang itu. Ditambah lagi oleh Imam Adz-Dzahabi, wa idza ra'aita salika tauhidi yaqul da'na minan nakal wa minal akal wa hatiz dzauq wal wajd fa'lam annahu iblis. Apabila Anda melihat seseorang yang dia suka tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, lalu dia mengatakan nggak usah pakai Al-Quran dan Sunnah, nggak usah pakai akal, cukup perasaan saja, baper. Ya, modalnya apa? Bawa perasaan tok. Ya, azauq, maka ketahuilah annahu iblis. Ini bukan ana yang mengucapkan, ini hanya cuma menukil saja ucapan siapa? Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena iblis, kata para ulama, dia tidak mau sujud kepada Adam, itu karena tadi dia merasa, perasaannya mengatakan dia lebih baik daripada siapa? Daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari apa? Tanah. Perasaannya dia lebih baik. Baik. Fa'lam anna iblis qad dara bi surati bashar aw qad halabi. Ketahuilah dia adalah iblis yang menampakkan diri sebagai manusia. Bahkan kata Imam Dzahabi lagi, ini ucapan yang lembut luar biasa ini. Fa in jabanta minhu fahrub. Kalau engkau enggak berani melawan orang itu, larilah, menjauh darinya. Wa illa fasrahu. Nah, kalau engkau berani, banting dia. Wabruk ala sadrihi, tindih, dudui dadanya, waqra ali ayat al-kursi, bacakan ayat kursi, diruqyah. Ya, itu orang-orang yang perlu diruqyah itu. Banyak jinnya. Baik. Kemudian
Dibawakan lagi oleh penulis ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul, tidak halal alias haram untuk dia meninggalkannya hanya mengikuti pendapat seseorang. Ini adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah minhaj al-firqatin najiyah, yaitu mendahulukan ucapan Allah dan Rasul dibandingkan ucapan semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya. Sebagian terutama kelompok teroris Khawarij, kelompok Harokah, mereka mengatakan boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Buktinya sebagian salaf ya, di antaranya kata mereka Al-Husain, cucunya Rasul, ikut memberontak Yazid kata mereka. Atau yang semisal dengan kisah ini. Maka seorang yang mengaku ahli sunnah nggak usah bingung. Perbuatan Husain, ucapan Husain meskipun cucunya Rasul, apakah itu dalil? Ini pertanyaan untuk ya kita semuanya. Apakah ucapan person sahabat, apalagi ulama, apakah itu sebagai dalil? Bukan. Yang kita tekankan di sini, seandainya betul dikatakan Al-Husain, ya, seandainya Husain itu memberontak, kita katakan kakeknya Al-Husain, yaitu siapa? Ar-Rasul telah melarang. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit ketika membaiat Rasul, dikatakan wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antara kufran bawahan. Kami, kata Ubadah bin Samit, dilarang mengkudeta pemimpin kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau ikut Rasul atau cucunya Rasul? Ini ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Prinsip Ahlus Sunnah. Ucapan Rasul, sunnah Rasul itu yang lebih harus didahulukan daripada ucapan siapapun atau perbuatan siapapun, meskipun dari Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasul wa qultum aqala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Kalau ucapan Abu Bakar wa Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan Rasul, apalagi selain Abu Bakar wa Umar. Maka sekali lagi ini prinsip yang wajib untuk kita pegang erat. Kemudian dibawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, man radda hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadis Nabi, maka dia dalam jurang kebinasaan. Dan Rasul mengatakan dalam Sunan Abi Dawud, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini sekali lagi yang selayaknya dijadikan bahan renungan oleh setiap kaum muslimin. Qala al-Barbahari, Imam Barbahari berkata, seorang ulama yang wafat tahun 329 Hijriah, beliau mengatakan, wa idza sami'tar rajula
yat'anu fil athar au yuridu ghairal athar fatahimu alal Islam. Apabila Anda mendengar seseorang mencela sunnah Rasul atau dia tidak menginginkan sunnah Rasul, ya, maka pertanyakan keislamannya. Wala tasyuku anna sahibu hawa mubtadi', dan jangan ragukan dia adalah pengekor hawa nafsu dan dia ahlul bid'ah. Ini sikap keras tegas para ahli ulama terhadap orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga disampaikan di sini ucapan Abul Qasim Al-Asbahani yang bermadzhab Syafi'i yang hidup abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan qala ahlu sunnah minas salaf. Ulama ahli sunnah dari kalangan salaf berkata, idza ta'ana rajul alal athar yambaghi an yutaham alal Islam. Apabila ada seseorang yang dia menolak al-athar, sunnah Rasul, maka selayaknya dipertanyakan tentang keislamannya. Dan sangat disayangkan, hal ini bukan hanya menimpa orang yang di luar sana, namun juga yang masih mengaku katanya ahlu sunnah. Ada suatu kasus, antum mungkin pernah mendengar kisah, dulu ada yang menghina Nabi di Prancis waktu itu. Ya, mendengar ya. Kemudian ada yang membunuhnya. Ya, dari kaum muslimin. Paham? Ya, kemudian ada sebagian orang kita menulis di medsos bahwasanya melawan penghina Nabi itu dengan ittiba sunnah Nabi. Ini betul ucapannya. Namun ada yang membantah. Masa menghadapi penghina Nabi dengan ittiba sunnah Nabi? Naudzubillah min dzalik. Seorang yang namanya ahli sunnah dalam semua bidang kehidupan itu ittiba sunnah apa? Nabi. Namun inilah salah satu contoh apa? Nyinyiri sunnah Nabi. Katanya membela Nabi, namun nyinyiri sunnah apa? Nabi. Naudzubillah min dzalik. Maka ini ucapan para ulama salaf yang sangat keras kepada orang-orang seperti ini. Ya, bahwasanya barang siapa yang disuguhkan sunnah nggak mau, malah ingin tampil beda, tampil menghadapi penghina Nabi dengan selain sunnah Nabi, maka kata beliau yang bagi an yutaham alal Islam. Sunnah Rasul itu bukan hanya salat tahiyatul masjid, bukan hanya masalah akhlak, namun dalam semua bidang kehidupan, di antaranya dalam menghadapi musuh-musuh al-Islam. Seperti tadi Rasul SAW mengatakan, la yanzi'ullah ankum hatta tarjula dinikum. Allah nggak akan mungkin mencabut kehinaan atas kaum muslimin sampai mereka kembali kepada apa? Agama. Yaitu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita tambahkan lagi ucapan Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli rahimahullah, sami'tu Yahya bin Yahya, yakni Abu Zaki At-Tamimi An-Naisaburi. Aku mendengar Yahya bin Yahya yang hidup ada abad ke-3 Hijriah berkata, adzabbu anis sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah. Membela sunnah Rasul lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah. Disebutkan oleh para ulama alasan mengapa beliau mengatakan hal ini, karena kalau orang itu berjihad dengan senjata, dengan pedang, itu insya Allah orang awam kalau disuruh pergi berjihad dengan senjata sanggup dia. Betul enggak? Tapi coba dia suruh megang pena membantah ahli bid'ah yang mencela sunnah, bisa enggak? Ini maksud beliau, membela sunnah, membantah kebid'ahan, itu hanya untuk orang-orang yang khawas, yang khusus, yang mereka tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Ya, ini sekali lagi bukan meremehkan masalah jihad di jalan Allah, namun sekali lagi ini kedudukan para ulama yang
Mereka tanggung jawabnya diantaranya membela sunnah Rasul, membantah ahlu al-ahwa al-bid'ah yang nyinyiri sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad qultu li Yahya ar-rajul yunfik malahu wa yut'ib nafsahu wa yujahid fahada afdal minhu qala na'am bi katsir. Lalu dikatakan ada seseorang yang dia berinfak dan dia capek lelah berjihad, apakah itu afdal? Maka beliau katakan iya bi katsir, yang membela sunnah ini luar biasa keutamaannya, apalagi di zaman keterasingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicantumkan lagi ucapan ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, al-muttabi' li sunnah kal qabidi alal jamar. Orang yang mengikuti sunnah Rasul seperti yang memegang bara api. Ini yang juga Rasul sabdakan, as-sabir ala dini kal qabid alal jamar. Orang yang bersabar, berpegang teguh dengan agamanya, dengan tauhid dan sunnah, seperti memegang bara api panas. Caci makian, tadi pemutar balikan fakta, yang hak dikatakan batil, batil dikatakan sunnah, dai sunnah disamakan dengan Abu Lahab. Butuh as-sabr. Banyak caci makian, bulian, diboikot dakwah tauhid di sebagian tempat kaum muslimin. Butuh as-sabr was-sabr. Rasul saja juga diuji oleh Allah dengan musuh-musuh beliau. Apalagi kita, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau lagi, wa huwal yauma indi afdalu minad darbi bisuyuf fi sabilillah. Dan mengikuti sunnah Rasul pada hari ini menurutku lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah dengan pedang. Apalagi ma'asyal muslimin, berjihad dengan senjata tidak mungkin dilakukan tanpa ittiba as-sunnah. Dan ini yang sudah kita sampaikan. Jihad ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Ini kembali kepada ittiba, dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Humaidi, guru dari Imam Bukhari, wafat tahun 219 Hijriah. Beliau mengatakan, wallahi li'an aghzuwa haula'il ladina yaruduna hadis Rasulullah SAW ahabbu ilayya min an aghzuwa iddata minal atrab. Demi Allah, aku lebih suka memerangi, membantah orang-orang yang menolak hadisnya Rasul daripada aku berperang melawan orang-orang kafir. Dijelaskan oleh para ulama kenapa beliau mengatakan demikian. Membela hadis Rasul, membantah ahlul bid'ah, itu ibaratnya seperti dalam masalah dagang, bisnis. Itu seperti menjaga modal usaha. Sedangkan memerangi orang kafir itu seperti orang mencari laba atau keuntungan. Antum yang tahu bisnis, mana yang lebih utama, menjaga modal atau mencari untung namun modalnya hilang nantinya? Ini kata ulama Ahlussunnah Imam Al-Humaidi, bahwasanya membela sunnah Rasul, terutama dari nyinyiran ahli bid'ah, ini sesuatu yang sangat amat mulia, bahkan dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada kelompok haroka pergerakan nyinyiri kalian dai-dai sunnah, bisanya cuma ngomong di mimbar saja, nggak mau jihad di jalan Allah. Kita katakan jihad itu bukan hanya di medan pertempuran, talabul ilmi, jihad di jalan Allah. Kalian itu nggak mau bergerak. Ini orang yang nggak waras. Kita dari rumah ke sini bergerak atau tidak? Bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'a anal huduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yi. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan jihad,
Anak ulangi lagi, ucapan siapa tadi? Abu Darda radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menganggap berangkat dalam rangka thalabul ilmi bukan jihad, maka telah kurang akalnya alias kurang waras. Paham? Ini kata Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata para ulama, la yakumuddin illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Bil ilmi wal bayan wasayfi wasinan. Ilmu dan keterangan, pedang dan senjata. Dan ilmu muqaddamun ala sayf. Dan ilmu lebih didahulukan daripada apa? Pedang. Al ilmu qoblal qoli wal amal. Kemudian kita tutup dengan ucapan Imam Malik di sini. Qala Malik ibnu Anas, as-sunnatu safinatunuh. Sunnah Rasul itu ibaratnya seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Barang siapa menaikinya, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang tertinggal, yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam dan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah bab berikutnya kita akan lanjutkan kalau ada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Baik, kita baca soal yang sudah masuk. Apabila ada seseorang kawan yang tidak menghidupkan sunnah Rasulullah, bahkan meremehkan, dan dia adalah lulusan Madinah, apakah termasuk fenomena munafik? Ya. Yang pertama kita sampaikan bahwasanya tidak semua yang lulusan Madinah itu apa? Di atas akidah dan manhaj apa? As-salaf. Demikian pula yang lulusan Mekah, Riyadh atau yang lainnya atau Yaman. Ya, ukurannya timbang ucapan, keyakinannya atau mungkin sekarang postingannya dengan akidah salaf, manhaj apa? As-salaf. Tidak semua yang keluar dari Madinah ya sekali lagi menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Ini bagian daripada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi jangan tergesa-gesa langsung apa? Ya, manggil untuk kajian khutbah sedangkan Anda tidak tahu apa akidah dan manhajnya, dan juga tidak ada sampai kabar bahwasanya dari yang otentik beritanya yang bisa bertanggungjawabkan dia seorang dai ahlus sunnah dan seterusnya. Dan fenomena ini banyak. Ana dulu punya teman Ana sudah lulus S1, dia baru lulus persiapan bahasa. Paham maksudnya? Padahal persiapan bahasa itu cuma 2 tahun. Paham? Artinya apa? Malas belajar. Paham? Kenapa kau malas belajar? Sering khuruj. Paham khuruj? Paham khuruj? Mahasiswa Madinah jadi jamaah tabligh. Paham? Sampai kuliahnya amburadul. Bahkan bahasa Arab pun masih belum bisa menguasai meskipun sudah 4 tahun persiapan bahasa. Paham? Ana pernah lihat ketika liburan nggak pulang dia, bawa banyak beker, tahu beker? Jam beker. Untuk apa? Khuruj. Paham? Ini dari Madinah juga. Paham enggak? Ya. Ana pernah juga, Ana baru cerita tadi ke teman-teman panitia. Ada satu angkatan juga, ya. Dia masuk ke persiapan bahasa. Namun nggak sampai selesai, sakit pulang ke Indonesia. Ya, tahun 2004 muncul tahziran diantaranya kepada Ustaz Yazid. Pak, ini anak nggak lulus Madinah, bahkan nggak lulus persiapan bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, pulang nulis bersama gengnya apa? Tahziran kepada Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala rahmatan wasiah. Bersama gengnya tadi dan sebagian tidak ada kata tobat minta maaf kepada beliau padahal beliau sudah meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Ini orang yang apa? Jahil namun ngelama.
Paham? Ini dari Madinah juga. Paham enggak? Artinya jangan dijadikan tolak ukur. Lihat kembali bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana keilmuannya. Nah, adapun yang tadi sampaikan tadi ya jelas-jelas ini sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Rasulullah SAW. Lebih parah lagi, dia belajar di kotanya Nabi SAW namun nyinyiri, meremehkan sunnah Nabi SAW. Naudzubillahi min dzalik. Maka wajib untuk berhati-hati, dan juga dari sini kita banyak-banyak mohon ketetapan kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, dan kita terus istiqomah belajar akidah salaf, manhaj salaf. Jangan pernah bosan, jangan pernah meninggalkannya. Taib, ada yang lain sebelum kita tutup? Taib, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.